Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Destrin Ruwahiningrum dengan NPM 70242100013. Di sini, saya akan menyajikan presentasi mengenai the do's and the don'ts dalam public speaking and presentation. Pertama-tama, kita akan masuk ke pendahuluan. Yang pertama itu ada memahami do's and don'ts, sangat penting dalam public speaking and presentation. Yang kedua, teknik yang tepat membantu menyampaikan pesan secara jelas dan efektif. Yang ketiga, interaksi positif dengan audiens perlu dijaga selama presentasi. Dan yang terakhir, persiapan, penyampaian pesan, dan pemahaman audiens adalah kunci keberhasilan. Selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang pertama, yaitu the do's dalam public speaking and presentation. Yang pertama, itu ada fokus pada pesan inti. Fokus pada pesan inti adalah kunci dalam public speaking and presentation. Penyampaian pesan yang mudah dipahami oleh audiens menjadi prioritas utama karena terlalu banyak detail tambahan dapat membingungkan dan mengalihkan perhatian pada inti pesan. Oleh karena itu, penting untuk menyusun materi secara sederhana dan terstruktur sehingga audiens dapat menangkap pesan inti yang disampaikan dengan jelas dan efektif. Yang kedua itu ada berbicara dengan jelas dan terstruktur. Dalam public speaking and presentation, berbicara dengan jelas dan terstruktur sangat penting untuk memastikan audiens dapat mengikuti dengan baik. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, hindari jargon yang membingungkan, dan pastikan struktur public speaking and presentation disusun secara logis. Mulailah dengan pembukaan yang menarik perhatian audiens, dilanjutkan dengan isi yang menyampaikan poin-poin utama yang jelas, dan diakhiri dengan penutup yang memperkuat pesan keseluruhan. Nah, dengan pendekatan ini, audiens akan lebih mudah memahami alur dan inti dari apa yang kita sampaikan, sehingga pesan yang disampaikan oleh kita itu menjadi lebih efektif dan berkesan. Selanjutnya yang ketiga itu ada jaga kontak mata dengan audiens. Menjaga kontak mata dengan audiens adalah elemen penting dalam public speaking and presentation yang dapat meningkatkan efektivitas dalam penyampaian pesan. Dengan mempertahankan kontak mata, Anda tidak hanya terlihat lebih percaya diri, tetapi juga dapat meningkatkan keterlibatan atau meningkatkan koneksi dengan audiens, sehingga audiens itu merasa lebih terlibat dalam public speaking and presentation Anda. Nah, hal ini dapat mendorong respon yang lebih positif, meningkatkan tingkat perhatian, dan membuat pesan yang Anda sampaikan itu menjadi lebih berkesan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu gunakan bahasa tubuh yang mendukung. Menggunakan bahasa tubuh yang mendukung adalah aspek penting dalam public speaking and presentation yang dapat memperkuat pesan yang disampaikan. Sikap tubuh yang baik, seperti berdiri tegak dan terbuka, menciptakan kesan percaya diri dan profesional. Selain itu, gerakan tangan yang terkendali juga dapat membantu menekankan poin-poin tanpa menghilangkan perhatian audiens pada inti pesan yang disampaikan. Nah, ekspresi wajah juga mempunyai peran penting dalam mengekspresikan emosi dan menambah kedalaman dalam penyampaian pesan. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini, pembicara dapat menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan mengesankan bagi audiens. Selanjutnya, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu the don'ts dalam public speaking and presentation. Yang pertama itu ada jangan membanjiri audiens dengan informasi. Menghindari membanjiri audiens dengan informasi adalah kunci untuk menjaga perhatian dan pemahaman mereka. Terlalu banyak data atau detail tambahan itu dapat menyebabkan kebingungan dan mengalihkan fokus dari pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, penting untuk menyaring konten dan hanya menyertakan poin-poin utama yang relevan dan mendukung tujuan public speaking and presentation. Dengan menyederhanakan informasi dan menekankan inti pesan, audiens akan lebih mudah mengikuti alur public speaking and presentation dan menangkap apa yang ingin kita sampaikan. Penyampaian yang terfokus tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga membantu audiens mengingat informasi yang disajikan.
Selanjutnya yang kedua itu ada jangan gunakan kata-kata pengisi terlalu banyak. Menghindari penggunaan kata-kata pengisi seperti atau maksudnya sangat penting dalam menjaga alur public speaking and presentation yang lancar dan profesional. Kata-kata ini dapat mengganggu perhatian audiens dan memberikan kesan bahwa pembicara itu kurang percaya diri atau tidak siap. Penggunaan kata-kata pengisi yang berlebihan juga dapat menyebabkan audiens kehilangan fokus pada pesan yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, penting untuk berlatih berbicara dengan lebih percaya diri dan menghindari kebiasaan ini. Mengganti jeda dengan hening yang singkat pada saat berpikir dapat membantu mempertahankan perhatian audiens dan menjaga kredibilitas sang pembicara. Next, selanjutnya yang ketiga itu ada jangan berbicara terlalu cepat. Berbicara terlalu cepat dalam public speaking and presentation dapat mengakibatkan audiens kesulitan untuk mengikuti dan memahami informasi yang disampaikan. Kecepatan berbicara yang tinggi seringkali membuat pesan yang disampaikan itu menjadi tidak jelas dan mengurangi dampak dari konten yang ingin disampaikan. Selain itu, kecepatan yang berlebihan bisa memberikan kesan bahwa pembicara itu merasa cemas atau tidak percaya diri. Untuk menghindari masalah ini, penting untuk mengatur tempo pembicaraan dengan baik, memberikan jeda yang cukup antara poin-poin penting, dan memperhatikan respon audiens. Dengan berbicara dalam kecepatan yang wajar, pembicara dapat memastikan audiens memiliki waktu untuk mencerna informasi sehingga pesan dapat diterima dengan lebih efektif. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada jangan menyimpang dari topik. Menjaga fokus pada topik utama adalah kunci dalam public speaking and presentation. Ketika pembicara menyimpang dari tema yang telah ditentukan, audiens cenderung kehilangan perhatian dan bingung dengan arah pembicaraan. Penyimpangan ini dapat menyebabkan informasi penting terabaikan dan membuat audiens merasa tidak terlibat. Oleh karena itu, penting bagi pembicara untuk selalu merujuk kembali kepada poin-poin yang disampaikan, serta memastikan bahwa setiap bagian dari public speaking and presentation mendukung inti pesan. Nah, dengan tetap pada topik, pembicara tidak hanya membantu audiens memahami materi dengan baik, tetapi juga memperkuat kredibilitas dan efektivitas public speaking and presentation secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian penutup. Yang pertama, public speaking yang efektif membutuhkan kombinasi antara teknik yang tepat dan kesadaran akan kesalahan yang perlu dihindari. Yang kedua, dengan menerapkan rules, penyampaian pesan menjadi lebih kuat dan berkesan. Selanjutnya, yang ketiga, sebaliknya, menghindari don'ts akan meningkatkan kejelasan dan kredibilitas. Dan yang terakhir, kesuksesan dalam public speaking bergantung pada kemampuan membangun koneksi dengan audiens dan menyampaikan pesan secara jelas, terarah, dan profesional. Baik, di sini ada referensi. Saya mengambil referensi dari buku profesor saya, dosen saya, yaitu Prof. Masadi Said. Di sini sudah tercantum referensinya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.